Oke. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saat ini kita akan mempelajari PPN dan PPNBM kepada pemungut PPN. Jadi secara khusus mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai untuk barang mewah yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang siapa pemungut itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita jelaskan dulu pengertian dari PPN dan PPNBM. Jadi pajak pertambahan nilai itu atas barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan pada saat penyerahan barang kena pajak di daerah pabean yang ada di Indonesia. Dilakukan oleh pengusaha impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia, daerah pabean, ya. Nah, yang dilakukan pastinya oleh pengusaha atau pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia. Jadi kemudian pemanfaatan jasa kena pajak juga di daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia, atau ekspor kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, ini kalau ekspor kemarin tuh katanya 0% kan. Nah, ternyata jadi jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pihak lain, maka itu juga harus dipajaki. Ya, ada peraturannya. Nah, itu mengenai pengertian tentang PPN dan PPNBM. Jadi, kalau pajak masukan, pajak seperti ini disebutkan dengan pajak masukan, PPN masukan atau faktur pajak masukan. Karena kita melakukan pembelian kepada pihak lain, baik yang berasal dari luar daerah pabean ataupun yang berada di dalam daerah pabean. Jadi mekanisme pemungutan PPNBM ini mencakup dua hal, yakni pengkreditan pajak masukan dan restitusi. Ya, satu pengkreditannya dikreditkan kepada pajak keluaran kita atau di offset namanya. Jadi pajak pengeluarannya berapa, kemudian masuk pajak pertambahan nilai atas pembelian atau yang disebut dengan faktur pajak, maka kita bisa direstitusi atau dikompensasi, dikreditkan kepada kepada pajak keluaran tadi. Jadi sehingga nanti berapa yang kurang bayar itu akan ditentukan oleh faktur pajak masukan. Kemudian pengkreditan pajak masukan yang tadi kita sebutkan berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2, apabila ketentuan tidak dapat dilakukan, misalnya faktur pajak standar terlambat diterima dari pemasoknya, maka pajak masukan belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan. Jadi faktur pajak yang kita dapatkan itu dari customer, misalnya dari supplier itu, atau kepada BUMN nanti yang kita pelajari ini mengenai kepada BUMN, itu kan kadang-kadang faktur pajaknya terlambat lah misalnya.
padahal sudah dibayar atau sudah barangnya sudah kita terima, tapi faktur pajaknya belum datang. Nah, oleh karena itu makanya bisa dikreditkan selama 3 bulan berikutnya. Jadi kalau kita bertransaksi Januari berarti Februari belum datang faktur pajaknya. Nah, bisa di Februari kah, atau di Maret kah, atau di April. Jadi bisa dikreditkan, ya. Itu masalah pengkreditannya aja. Jadi kapan faktur pajak itu bisa dikreditkan gitu kan? Pajak masukan atas pembelian. Nah, itu. Kemudian kalau di restitusi, jadi kalau ada kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak, maka dilakukan restitusi. Yang satu tadi dikreditkan faktur pajak masukannya, yang satu lagi direstitusi. Jadi kalau restitusi adalah permohonan pengembalian atas kelebihan pajak. Jadi dari mekanisme restitusinya nanti adalah mulai berdasarkan Undang-Undang tahun 2001 PKP boleh mengajukan permohonan setiap masa. Kalau tadi dulunya itu per tahun, setahun diajukan. Nah, kalau ini bisa diajukan per bulan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan tentunya ada aturan tertentu, misalnya perusahaan-perusahaan yang masuk kategori low risk dan high risk. Jadi nanti kalau misalnya transaksinya dilihat dulu perusahaannya itu masuk low risk atau enggak. Kalau low risk berarti dia proses pengkreditannya pengembalian restitusinya lebih cepat. Tapi kalau dia high risk, maka nanti dia prosesnya agak lama. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian objek PPN ini kita sudah pelajari. Jadi sebelum kita mengulang aja, karena barang yang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak, atau barang tidak berwujud diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Nah, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean, ya kan? Jadi semua itu, baik jasa, baik barang kena pajak, itu kalau diserahkan di dalam daerah pabean, maka dia kenakan PPN. Oke. Kemudian mengenai Pasal 5 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang menjadi objek pajak PPN, ini objeknya. Tadi kita sudah sebut barang mewah. Jadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang pajak yang tergolong mewah. Ya, kemudian diimpor kalau kita datangkan dari luar daerah pabean, artinya impor. Nah, berdasarkan kategori. Nanti ini kan dijelaskan ditentukan oleh bea dan cukai, apakah termasuk barang mewah atau barang tidak mewah. Kalau misalnya barang mewah tapi golongan rendah, maka nanti dia tarifnya juga lebih kecil. Tapi kalau nanti dia masuk menjadi barang mewah yang sangat mewah, maka tarifnya lebih besar. Jadi kalau nggak salah itu 5% sampai dengan 100%, atau bisa lebih. Nanti tergantung dijelaskan nanti di Undang-Undang PPN. Itu yang yang paling mencolok di situ adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, ya orang-orang kaya gitu kan, yang punya mobil-mobil mewah, ya barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada inti penyerahan BKP dan JKP kepada pemungut PPN. PMK nomor 8 tahun 2021. Siapa pemungutnya? Adalah BUMN,
BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah tanggal 2015. Ya, dilakukan pengalihan saham negara kepada BUMN lainnya. Nah, ini perusahaan yang BUMN-nya ya. Kemudian mereka ini merupakan pemungut PPN ya. Jadi mereka adalah pemungut yang walaupun kita buat fakturnya, tapi ketika pembayaran mereka tidak menyerahkan PPN-nya, melainkan mereka yang bayar sendiri. Hari itu artinya pemungut, tapi tetap kita membuat. Lalu tarifnya adalah jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN sebesar 10% dari DPP. Ya, itu standar ya. Jumlah PPN BM yang dipungut oleh pemungut PPN sebesar tarif PPN yang berlaku dikalikan DPP. Ya, nah ini nanti jadi kalau yang dijual itu kepada pihak pemungut adalah merupakan barang mewah, maka otomatis dia akan dipungut PPNBM sesuai dengan standar dan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan. Berapa persennya, nanti yang bisa menentukan itu adalah pihak otoritas bea dan cukai. Ya, nanti mereka ada HS code namanya. Ya. Kemudian tata cara pemungutan PPN. PPN atau PPM dan PPNBM terhutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN. Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Ya, jelas ya. PPN dan PPNBM terhutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan. Nah, ini jadi satu hal yang bukan pemungut menyerahkan barang kepada pemungut. Nah, kemudian yang terhutang atas penyerahan BKP itu akan dilakukan oleh pemungut sendiri, ya, dia yang bayarkan dan memungut, disetor, dan dilaporkan. Nah, ini kadang-kadang itu nanti faktur pajaknya atas penyerahan itu, kita harus bicara sama mereka bahwa apakah sudah disetor atau tidak. Kalau belum, berarti kita perlu antisipasi bagaimana caranya supaya bisa menyerahkan. Nah, kemudian satu lagi, pemungut PPN satu lagi itu adalah bendahara. Nah, itu tergantung yang pemerintah punya itu nanti ya. Lalu BUMN, nah kemudian itu. Nah, itu penyerahan BKP-nya. Jadi mereka ini memungut PPN atas atas penyerahan barang dan jasa. Karena kenapa mereka dipungut? Karena umumnya mereka adalah menggunakan dana APBN. Ya, kalau bendara pasti menggunakan. Kalau BUMN itu dulunya memang seperti itu. Nah, cuma nggak tahu 2014 sampai 2000 sampai sekarang ini kelihatannya BUMN itu dianggap harus menghasilkan uang sendiri, bekerja walaupun disupport pemerintah. Kalau nggak bisa berjalan, ya ditutup gitu mungkin nanti apanya. Karena pada dasarnya jangan boleh disapor-sapor sama APBN juga ya. Tapi mereka dianggap menjadi pemungut ya. Kemudian PPN atau PPNBM tidak dipungut oleh pemungut PPN jika, nah ini harus ketentuannya nih, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta termasuk PPN atau PPN yang terutang bukan merupakan pembayaran pecah dari satu transaksi yang nilainya sebenarnya lebih dari 10 juta. Jadi pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Jadi kalau di bawah 10 juta tidak tidak dipungut PPN-nya. Kemudian
pembayaran yang atas penyerahan BKP dan JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, jadi pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Nah, ini tidak dipungut ya. Nah, kemudian pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan perusahaan telekomunikasi. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Pembayaran lain untuk penyerahan barang dan jasa menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN dan PPNBM. Nah ini, jadi kita harus berdasarkan ini. Jadi kalau di bawah 10 juta ya tidak dikenakan PPN. Nah, artinya itu bisa dibayarkan langsung tunai atau ditagihkan langsung tanpa faktur pajak. Nah, kemudian faktur pajak dan dalam SPT PPN rekanan yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN wajib membuatkan faktur pajak. Jadi itu yang melakukan penyerahan barang atau melakukan penjualan kepada BUMN atau kepada bendaharawan itu wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak itu adalah semacam lampiran untuk invoice. Jadi berapa pajak PPN-nya yang dipotong, 10% dari total tagihannya, ya. Kemudian pemungut PPN wajib menyetorkan PPN atau PPNBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Ini SSP dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan NPWP, nama, alamat, dan kode dan alamat nomor seri faktur pajaknya diuraikan di situ. Jadi bukan atas nama pemungut, tapi atas nama customer yang melakukan penyerahan barang. Kemudian pemungut PPN harus menyampaikan cetakan atau salinan atau fotokopi SSP kepada rekan. Kemudian pemungut PPN wajib melaporkan PPN dan PPNBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan SPT PPN bagi pemungut paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan. PPN berakhir dengan melampirkan data nominatif, faktur pajak, dan SSP. Nah ini jadi jelas. Jadi kalau kita menyerahkan kepada pemungut, maka ketentuan ini harus dilakukan. Ketentuan ini harus diikuti. Ketentuan ini, ya harus diikuti. Supaya berdasarkan itu, penyerahan itu nanti menjadi dasar untuk untuk membuat laporannya, sehingga begitu kita nanti para penyerah pihak yang menyerahkan barang dan jasanya itu akan dapat mengkonfirmasikan itu di laporan pajaknya. Karena mereka nanti setiap mereka keluarkan wajib mereka laporkan, walaupun bukan perusahaan yang menyerahkan yang melakukan pembayaran. Demikian penjelasan kita pada hari ini terkait dengan peraturan tentang penyerahan barang dan jasa kepada pihak pemungut, ya. Jadi PPN-nya berapa persen itu ya. Biar itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti tolong dipelajari, nanti sebentar saya akan buat skema untuk tugas ya. Terima kasih, selamat pagi semua.